Halo, balik lagi saya Bram dan di video ini saya mau membahas dan saya rasa topik ini penting buat teman-teman yang sekarang lagi jualan online. Kenapa? Ada yang sukses jualan online, tapi ada juga yang gagal jualan online. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi, ini adalah opini pribadi saya. Belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi saya harap teman-teman yang sekarang lagi jualan online bisa ngambil pelajaran apa yang saya sampaikan dari konten ini. Mungkin di sini ada yang sudah jualan online sejak lama. Dari 2 sampai 5 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang itu masih ganti-ganti bisnis. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Atau bahkan kamu sekarang lagi ngalamin hal itu? Tenang, itu wajar kok. Kalau boleh cerita sedikit, saya dulu sebelum ada di bidang ini, saya juga pernah nyoba berbagai bidang sebelumnya. Mulai dari jualan item game, jualan gadget, jualan kaos, jualan vape, jualan fashion cewek, semuanya itu gagal. Ya, ada yang gagal karena berbagai hal sih. Intinya aku bilang gagal lah ya. Nah, tapi saya juga sempat berpikir pada saat itu, kenapa saya kok nggak bisa jadi sukses seperti brand-brand besar yang sudah ada. Tapi setelah saya tarik benang merahnya, ada beberapa faktor yang memang bisa kita pelajari bersama dari brand-brand besar yang sudah sukses. Kita contoh aja brand fashion yang aku rasa semua orang juga sudah tahu ya di dunia peronlinean ini, yaitu brandnya yang namanya Erigo. Siapa orang yang nggak tahu Erigo sekarang? Atau brand dari raja skincare yang di Indonesia, MS Glow. Siapa yang nggak tahu MS Glow sekarang? Di sini aku kasih contoh produk dari Indonesia ya, jadi biar kita lebih relate aja dengan aktivitas sehari-harinya. Kalau kita ngomongin kayak Microsoft, kita ngomongin kayak Tesla, kita ngomongin kayak yang di luar negeri, itu nanti malahnya nggak kejangkau seperti itu. Jadi aku contohin contoh dari brand-brand yang ada di Indonesia. Balik lagi ke benang merah itu tadi, kenapa brand-brand itu bisa sukses? Yang pertama itu adalah fokus. Fokus gimana maksudnya? Fokusnya itu simpelnya gini, kita sama-sama tahu lah ya, kalau kita ngerjain sesuatu yang memang itu kita suka dan memang kita fokus di sana, pasti itu akan jadi hasil yang keren banget dan luar biasa banget. Sama seperti kita lagi ngerjakan bisnis kita. Pemilik bisnis itu tadi hanya fokus ngerjakan bisnisnya saat itu. Nggak ada bisnis sampingan lainnya. Karena kita sering tahu, apalagi all-shop di zaman sekarang, itu nggak fokus. Mereka palu gada, mereka semuanya dijual. Akhirnya apa? Akhirnya susah untuk expand. Sama seperti saya dulu misalkan jualan gadget tapi sambil jualan kaos. Jualan gadget tapi sambil jualan vape. Ya, nggak fokus akhirnya, jadi nggak ada yang besar. Jadi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman sekarang yang lagi jualan online, fokus itu jadi hal penting. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah buat brand. Ya, brand itu sangat penting di dunia bisnis karena brand itu adalah identitas, karena brand itu adalah persepsi atau image seseorang terhadap suatu produk atau terhadap suatu perusahaan. Ya, simpelnya gini deh. Kalau misalkan kamu lagi mau cari pasta gigi, pasti kamu akan terpikirnya Pepsodent, atau kamu lagi cari air mineral, pasti kepikirannya Aqua, yaitu namanya brand. Karena dengan kita punya brand, itu kita lebih gampang untuk menentukan SWOT-nya, brand positioning-nya, strateginya seperti apa. Dan juga kalau kita punya brand, itu kita bisa mainkan harga itu lebih mahal. Kita contoh aja brand-brand dari luar negeri yang emang mahal banget ya. Misalkan ada LV, ada Apple ya, dengan iPhone, iPad, dan lain sebagainya, atau ada Off-White, atau ada Jordan, Nike gitu ya. Semuanya mahal-mahal karena mereka punya brand ya. Ingat, brand itu penting, jangan disepelekan. Nah, mungkin yang sampai sekarang belum punya brand, ayo mulai disiapkan lagi karena brand itu penting kalau misalkan bisnismu mau berkembang lebih besar lagi. Yang ketiga, itu adalah punya tim. Aku percaya di dunia ini nggak ada Superman. Ya, namanya Superman cuma ada di film ya kan. Begitu juga ketika kita bangun bisnis ya. Kita nggak bisa jadi Superman yang bisa segalanya, itu nggak bisa. Kalau bisnis kita mau besar, ya mau nggak mau kita harus berani bangun tim. Memang, bangun tim itu adalah suatu tantangan bagi seorang pebisnis, apalagi sebelumnya belum pernah sama sekali membangun tim. Tapi memang mau nggak mau, suka nggak suka, tim itu harus ada dan tim itu harus dibangun. Karena aku sadar juga, ngatur banyak kepala itu bukan jadi hal yang mudah, tapi disitulah prosesnya, tapi disitulah tantangannya. Ketika kamu bisa bangun tim yang solid, bisnismu akan lebih bisa berkembang lebih cepat lagi. Saya pun sekarang juga lagi belajar bangun tim
ya, karena salah seorang kawan saya berkata, kamu harus bisa bangun tim biar bisnismu besar dan biar bisnismu bisa berjalan otomatis. Itu katanya Andre Kokois. Ko Andre, shout out to you. Thank you sudah ngasih advice ke aku untuk bangun tim juga. Dan kalau misalkan kamu dirasa susah untuk bangun tim, aku rasa mulai belajar dari hire admin dulu, mulai belajar dari hire designer dulu, dari yang awalnya freelance dulu juga boleh, nggak masalah. Jadi belajar bagaimana mendelegasikan tugas yang harus kamu kerjakan kepada orang lain. Kamu harus percaya itu, karena kalau semuanya pegang sendiri itu nggak bisa. Ya, MNC Group punya banyak sekali tim. Erigo juga punya banyak sekali tim. Mereka nggak ada Superman, mereka nggak ada owner sendiri yang muncul ngerjain semua satu persatu, nggak ada. Aku rasa juga semua bisnis yang sudah besar pasti punya tim di belakangnya yang sangat kuat. Ya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kamu harus bangun tim. Belajar dulu mulai dari misalkan hire freelancer, itu juga bisa sih seperti itu. Dan yang keempat adalah semuanya serba online. Ini yang paling penting dan ini bisa jadi leverage ketika kita bisnis zaman sekarang, yaitu kita bisa menggunakan internet. Karena sudah bukan zamannya lagi kita jualan offline, kita buka toko, kita buka ruko, itu bukan zamannya lagi sudah. Itu zaman 10 tahun, 20 tahun yang lalu ketika kita bisnis harus mikir bukanya di mana. Tapi dengan sekarang ada internet, ada sosial media, kita sudah nggak mikirin itu lagi. Nggak percaya? Coba lihat efek pandemi ini, ya kan? Yang awalnya orang pada takut untuk datang ke toko offline, untuk datang ke mall, ya, untuk beli sesuatu. Akhirnya mereka belinya online. Dari yang awalnya takut, mereka akhirnya males. Kalau misalkan aku di rumah aja bisa belanja online, aku bisa beli sesuatu lewat HP aja, ya kenapa aku harus datang ke sana? Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang misalkan ada di kota-kota yang bukan ibu kota, kayak di desa-desa gitu, dan juga aksesnya susah, aku rasa juga manfaatin internet itu bisa jadi salah satu cara supaya kamu dikenal, supaya bisnismu dikenal sama orang banyak di seluruh Indonesia, bahkan bisa di seluruh dunia. Ya, internet dan pandemi juga mengubah cara berbelanja kita ya. Aku rasa sih banyak juga berita di luar sana yang mengatakan bahwa ketika pandemi, efek jual beli online itu meningkat. Ya, belanja online itu meningkat di saat pandemi. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa internet bukan lagi hal yang bisa diremeh-temehkan, bukan jadi hal yang sekarang bisa disepelekan. Karena semuanya harus online. Kalau nggak online, ya sudah, selesai sudah bisnisnya. Kalau ditanya harus ngapain dulu di dunia internet ini, sesimpel misalkan kamu buat akun dulu deh. Buat akun di Facebook, kayak buat akun di Instagram, di TikTok, di YouTube, di LinkedIn, Twitter, semuanya. Manfaatin semua yang gratis. Ya, aku bilang nggak usah harus berbayar-bayar dulu. Manfaatin semua yang gratis. Mulai dari buat konten di Instagram, mulai buat konten di TikTok, buat konten di Facebook, dan yang lain sebagainya. Yang penting intinya adalah mulai dulu aja. Mulai konten itu kan ya gratis, kita nggak harus bayar. Nah, nanti ke depannya kalau misalnya kita sudah membuahkan hasil dari sesuatu gratisan tadi kita di sosial media, kita misalkan buat konten di Instagram itu kan gratis semua. Nah, ketika sudah ada hasilnya, baru perlahan belajar caranya yang berbayar. Cara yang iklan di Facebook Ads, cara yang iklan di Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads, semuanya itu belajar satu persatu. Nggak bisa kita pertama itu langsung bayar dulu, langsung iklan dulu, padahal belum punya ilmunya. Sebenarnya ketika kita mau mempelajari sesuatu, itu ada dua kok pilihannya. Mau itu pilih uang atau pilih waktu. Kalau misalkan kita pilih waktu, ya berarti kita harus mengobrolkan waktu kita untuk belajar. Ini waktu ya, berarti kita kondisi nggak punya uang ya. Tapi kalau yang kedua, kita punya uang tapi nggak punya waktu, ya sudah, kita bayar seseorang untuk mengerjakan untuk kita. Nah, pilihannya dua itu. Kalau kamu punya uang, ya berarti silakan hire orang, atau kamu belajar lebih cepat, atau kamu hire seseorang. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya uang, tapi kamu punya waktu, memang butuh waktu yang banyak. Kamu harus belajar perlahan-lahan, seperti itu. Nggak bisa kamu ujuk-ujuk langsung jebret, langsung iklan, langsung berbayar semua. Nggak bisa seperti itu. Ada prosesnya, oke? Dan yang kelima adalah networking atau kolaborasi. Aku rasa juga ini jadi hal yang sangat penting ya di zaman sekarang. Karena dengan networking ini kita bisa membuka peluang yang awalnya nggak ada jadi ada. Karena zaman sekarang itu bukan lagi zamannya kompetisi. Zaman sekarang itu zamannya kolaborasi. Kalau misalkan kamu masih berpikir kamu harus berkompetisi dengan kompetitormu, wow, itu 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang, bukan lagi. Bahkan dipikirkan bagaimana caranya kamu dengan kompetitormu itu bisa berkolaborasi jadi satu. Jadi satu bisnis yang besar akhirnya bisa menguasai market sama-sama. Kayak gitu.
Contohnya yang sudah terjadi, kayak misalkan Gojek dengan Tokopedia jadi GoTo. Ya kan? Kalau misalkan mau berkompetisi terus, nggak akan bisa. Nah, akhirnya mereka jadi satu. Supaya apa? Supaya bisa menguasai market lebih besar lagi. Gojek dengan ride-hailingnya, Tokopedia dengan jualan online-nya atau marketplace-nya. Semua ketika dikolaborasikan, ada peluang cuan yang lebih banyak. Atau juga bisa lihat deh, Erigo atau MS Glow. Ya. Kenapa mereka kok bisa besar? Karena bisa berkolaborasi dengan artis papan atas, yaitu Raffi Ahmad. Ya, dengan Raffi Ahmad akhirnya brand itu dikenal sama orang lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Otomatis cuannya lebih gede lagi. Kalau ditanya gimana caranya tentang networking ini, boleh kamu komen di bawah ya. Nanti aku bikinin videonya caranya networking yang pas ya. Karena aku juga biar pilih juga buat video karena banyak yang request. Silahkan komen aja di bawah, Mas Bram, gimana sih caranya networking yang bagus kayak gitu? Nanti aku bikinin buat kamu. Nah, mungkin sampai akhir ini ada yang bertanya, Mas, kalau untuk modal gimana? Apakah kita harus punya modal gede untuk sukses? Aku bilang sih, kalau untuk mulai itu nggak perlu modal gede. Bahkan nggak pakai modal pun bisa. Yang penting kamu kreatif dan bisa tahu caranya, tekniknya seperti apa. Nah, kalau untuk mengembangkan supaya bisnismu lebih besar lagi, ya memang butuh modal. Ya kan, nggak bisa dari titik 0 ke 1 ke 2 mungkin kamu bisa mulai dengan modal sedikit atau bahkan tanpa modal. Tapi kalau titik ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu perlu yang namanya modal supaya apa, bisnismu bisa lebih berkembang lagi. Kalau misalkan ditanya modalnya dari mana Mas untuk scale up itu tadi, ya dari profit bisnismu itu dikumpulin, ditabung ya. Jangan kayak OKB yang baru tahun pertama bisnis, profitnya langsung dimakan, langsung dibeliin mobil lah, langsung dibeliin motor lah, langsung dibuat foya-foya ya. Belum saatnya kamu di tahun-tahun pertama, kamu langsung punya mindset bahwa visi foya, misi foya, visi-visi foya-foya. Bukan seperti itu. Kalau misalkan kamu punya mindset seperti itu, ya salah. Apalagi kalau kamu beli hal-hal untuk impress seseorang yang bahkan kamu sendiri tuh kamu nggak suka. Ya buat apa? Mending kamu fokus gimana profit bisnismu itu tadi kamu tabung dulu supaya bisnismu bisa berkembang lebih besar lagi. Nggak usah lah kamu impress seseorang yang ngatain kamu, terus kamu buktiin ke mereka gitu. Kamu buktiin, ini loh aku sekarang udah bisa beli mobil, ini sekarang aku bisa beli ini, aku bisa beli itu. Buat apa? Kalau akhir-akhirnya dengan seperti itu bisnismu kolaps, ya kan? Jadi buat teman-teman sekarang yang lagi jualan online, aku harap bisa segera naik level, dan yang juga baru mau mulai segera dimulai. Karena dari kata-kata motivator disebutkan bahwa bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai, bukan ditanyakan melulu. Iya. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah nonton sampai di sini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, like kalau misalkan kamu suka dengan video ini, dan biar aku tambah semangat juga bikin video-video selanjutnya, klik tombol like aja, oke? Dan komen kalau misalkan kamu tadi request, Mas tolong bikinkan video networking tentang ini, tentang networking, tentang dan yang lain-lain. Oke, silahkan komen aja, nanti aku bikinkan. Jadi aku biar lebih pede gitu kalau misalkan aku bikin video, oh yang ini karena ini banyak yang request. Seperti itu. Thank you semuanya sudah nonton, dan see you on the next video. Bye.